kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yaakob. Kali ini saya akan mengajak kalian home tour di rumah saya yang sudah 11 tahun lebih saya huni. Nah, kebetulan saya kedatangan salah satu mahasiswa interior tingkat akhir nih yang sedang meneliti rumah saya. Yuk, kita ikuti diskusinya sambil melihat rumah mungil saya. Semoga terinspirasi ya. Bisa dibilang kalau rumah ini sih lebih ke practicality sih yang saya pikirin dari awal gitu, karena saya tahu banget sama kebutuhan keluarga saya. Jadi saya tahu kebutuhan saya yang mungkin secara operasional buat saya tuh nggak memberatkan gitu loh. Jadi rumah ini desain kayak gini kan supaya praktis dan budget oriented aja. Jadi emang udah ngejar itu aja awalnya. Ini dengan kayak gini kan gampang, tinggal di repaint ulang, nggak perlu pakai tukang yang bagus-bagus pun juga bisa karena kan sangat simple. Nah, waktu itu sebenarnya isunya juga karena kan ini barat ya, ini kan timur nih. Ini rumah ini menghadap barat nih. Sekarang kan kalau dari timur matahari di situ. Jadi kalau siang mataharinya lumayan banyak. Jadi ya udah kita kurangin aja ini. Terus kasih bukaannya ke samping sini. Samping sini. Ini jadi side courtyardnya. Iya, jadi sebetulnya kalau ini ditutup, saya tetap bisa dapat matahari dari samping. Kalau daerah sini biasa digunakan untuk apa, Mas? Kalau yang di sini, awalnya kan di sini ditutup nih ya, ditutup tanaman gitu. Emang ini nggak bisa, orang nggak bisa masuk. Cuma ini buat buka tutup kalau misalnya ada kebutuhan bawa barang-barang besar gitu loh. Jadi kalau dari dalam sini atau dari tangga saya kan bawa barang besar kayak kasur gitu kan susah. Jadi saya bikin ini tuh untuk bisa naik lewat langsung ke belakang. Nah, kalau di samping, sebetulnya nih samping ini akhirnya sekarang jadi berubah fungsi nih. Jadi tempat koleksi tanaman nih. Awalnya saya bikin ini tuh sebetulnya cuma buat fasilitas udara sama cahaya aja. Karena space-nya kan terbatas. Terus saya kasih deck aja kan, nggak ada area hijau sama sekali. Nah, jadi ini semenjak pandemi, Mas? Iya, bisa dibilang gitu. Sebelum pandemi sih waktu itu lagi akhir 2019 istri saya mulai mencari kesibukan lain gitu kan. Akhirnya dia koleksi tanaman banyak. Nah, tapi ya ini kondisi 11 tahun ya bisa dibilang ya. 2009 saya bangun ini. 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi kitchen set ini udah ganti. Awalnya putih, Mas. Iya, ini udah ganti ya, maksudnya dengan umur juga ya. Jadi ini udah diganti, ini udah pakai stainless segala. Istri saya kan waktu bikin rumah ini kan masih kerja. Jadi kita tuh suami istri tuh pekerja lah gitu. Jadi awalnya kebutuhannya itu gitu. Jadi ini dapur ini yang lebih ke buat sesuatu yang lebih praktis aja, yang lebih light gitu kan. Tapi sekarang istri saya karena udah di rumah, jadi dia senang masak. Dia udah ada oven jadi udah ada oven ini segala. Ya udah lebih kayak kebutuhan dapur lah sekarang gitu. Tadinya sih pantry aja. Ini udah hilang. Islandnya. Karena kan dulu mungkin kamu juga udah tahu ya. Dulu kan rumah saya ini bisa dibilang jadi kayak semi office gitu. Jadi Soho lah saya bilangnya, small office, home office, karena waktu itu pertama kali bikin rumah ini emang saya udah ada rencana pengen bikin startup arsitek gitu kan, untuk menseriuskan profesi saya ke arsitektur gitu. Jadi ini tuh dibikin semuanya sebisa mungkin ruangannya itu bisa movable gitu. Barang-barang yang berat, meja-meja dan lain sebagainya saya kasih roda supaya bisa digeser. Di sini dulu kan buat kerja ada kayak meja kerja gitu buat staff dulu di sini. Nah, tapi sebenarnya saya udah punya planning bahwa
sisi ini tuh akan saya bikin built-in sebetulnya someday gitu kan, karena waktu itu kan awal-awal ya mau nggak mau saya kerja di rumah, tapi saya mikir ya nggak mungkin selamanya di rumah kan. Jadi saya udah mikirin tuh rumah ini tuh akan growth seperti sekarang gitu, akan berkembang seperti sekarang, karena saya yakin ya saya akan punya kantor, minimal kantornya di ya udah nggak di sini lagi, terus rumah ini anak saya udah gede gitu, saya pikirnya gitu sih. Kalau kebutuhan saya dan istri kan nggak mungkin terlalu banyak berubah kan, udah pasti kan mirip-mirip lah ya. Cuma ya emang pas banget istri saya akhirnya keluar ya agak sedikit bergeser lah. Berarti kalau yang kayak gini-gininya itu berubahnya kapan Mas? Di tahun keberapa kira-kira? Ini 2016 kalau saya nggak salah. Oh 2016. Berarti ini semuanya langsung? Yang ini gitu. Jadi ya awal-awal sebetulnya salah satu alasan yang tadi saya bilang saya mikirin praktikalnya kan karena budget juga ya gitu. Jadi sebisa mungkin ini rumah tetap kita pikirin secara desain tapi budgetnya tetap masuk gitu. Termasuk lantai ini kan kenapa dibikin konkrit dan ini juga nggak sempurna banget waktu itu secara konstruksi. Tapi ini saya udah males saya untuk ngapain, jadi udah biarin aja dan kita juga udah beradaptasi lah dengan kayak gini gitu. Terus ya ini yang masih tersisa nih ya ini aja nih meja dengan roda. Cuman dulu mejanya juga nggak gini. Meja dulu kayu. Itu juga saya custom. Banyak lah saya waktu itu mengusahakan sebisa mungkin bisa di fungsi-fungsi bisa dipakai gitu. Kalau sehari-hari ini dibuka ya Mas ya? Ini ya, kalau ini pastilah karena ini buat sirkulasi udara kan lumayan ya. Dan saya emang dari awal udah naruh 2 ceiling fan ini. Karena bawah tuh dulu waktu itu prinsipnya mau benar-benar pakai pengudaran alami. Nah ini idenya ini juga belakangan waktu 2016 itu kan saya punya kucing ya 2 biji. Jadinya tadinya nih belakang ini emang ini masih storage, cuman karena agak susah ya mengoperasikannya, jadi storage-nya untuk benar-benar barang yang nggak kepake. Terus atasnya saya bikin buat cat gym gitu bisa dibilang. Ya jadi buat kucing lari-lari. Bisa jalan-jalan ya ini. Ke belakang sini gitu. Jadi buat hiburan lah. Nah tadi kan seperti saya bilang tuh saya orangnya nggak minimalis karena ya kamu lihat aja sekarang saya naruh-naruh barang-barang aneh-aneh gitu, saya pajang-pajang, ini juga buku-buku apa gitu, karena saya pengennya semuanya tuh kayak kalaupun berantakan tapi kayak direncanakan gitu. Ada tempatnya ya Mas? Iya, ada tempatnya, nih naruh-naruh gini. Ya ini kan karena ada kamu aja, jadi ini agak diberes-beresin dikit. Sebenarnya sih berantakan lah. Ya ini tadi ruang outdoornya. Ini berarti kebuka Mas sampai atas? Ini kebuka, cuman ini saya waktu itu sempat tambahin pakai kaca. Karena waktu itu saya buat nyimpan sepeda gitu kan. Ya tapi sekarang udah diokupansi sama istri saya jadi koleksi tanamannya. Iya. Akhirnya saya harus mengalah. Berarti kalau hujan ini airnya masuk Mas? Masuk Tapi airnya nggak masuk. nyampe masuk ke dalam kan? Ya kalau hujan mau nggak mau harus ditutup. Iya. Ditutup. Jadi ya salah satu kelemahan bentuk-bentuk rumah seperti ini kan emang nggak selalu bisa aktif gitu ya bukaannya. Jadi ketika hujan ya kita tutup. Cuma kan saya kasih ventilasi itu di kacanya. Jadi kalau hujan juga sebelah sini sebenarnya masih bisa kebuka Itu ya? bisa kebuka. Ini sini ada sobekan kaca nih. Oh iya deh. Ini dari awal emang udah kayak gitu? Udah. Jadi kalau ini sih sebenarnya tujuannya kalau misalnya rumah ini kosong, misalnya kita keluar semua, ditinggal semua ditutup-tutup. Paling enggak kan nggak lembab di dalam. Iya. Masih ada sirkulasi. Ya ini strategi sederhana aja sih. Kalau untuk yang menggunakan ruang di area ini biasanya siapa Mas? Semua orang kah? Hampir semua orang. Jadi karena ini rumah dari awal kita mikirnya space-nya benar-benar praktikal ya. Jadi service area, dining area, sama living area tuh dalam satu tempat, dalam satu lantai gitu ya. Jadi ya asisten rumah tangga, ya kita ya apa ya kita udah nyampur aja kayak keluarga. Saya dulu waktu itu sebenarnya prinsipnya si rumah ini saya bilang rumah ini tuh waktu saya desain tuh bukan mengorganisasikan ruang, saya bilang. Saya waktu itu ngedesainnya justru mengorganisasikan waktu. Jadi waktu kita melakukan aktivitas itu dalam menggunakan ruang, itu yang kita data waktu itu. Itu yang saya data. Jadi ruang itu kalau misalnya kita udah mendefinisikan ruang ini, jadi kan kita akan terpatok sama luasan-luasan, ini harus segini, posisinya di sini, ini harus segini, posisinya di sini gitu kan. Nah kalau saya nggak gitu, jadi kalau misalnya kayak pagi kayak gini kan mungkin
biasanya masak, ya udah ini jadi bisa dibilang jadi area masak semua, jadi nggak dari sini sampai iya bisa. Jadi ya waktu masak ya semuanya harus menerima aktivitas masak ada di ruangan ini. Tapi kalau misalnya malam kita lagi di living room ya kita nonton rame-rame jadi ruangan living, semuanya juga harus bisa menerima nih jadi ruangan living gitu. Begitupun juga kalau untuk makan. Jadi kalau makan ya udah konsentrasinya makan. Jadi berdasarkan waktu itu aktivitas itu akhirnya ruangnya jadi berubah-ubah. Kalau nggak salah saya pernah ngomong kan di Iya, salah satu. kalau saya pernah nonton atau pernah baca Iya. gitu deh Mas. Tapi kalau dalam kenyataannya berarti di saat memasak itu biasanya ruangan yang terpakainya tuh sampai area mana Mas? Sampai area ruang makan sih. Sampai area ruang makan ya? Oh berarti kayak untuk preparing foodnya itu biasa di area meja makan Iya, juga? karena kan cuma segitu ya, cuma 2,5 meter. Jadi biasanya ya langsung lah di serve di meja makan. Oh iya. Kalau misalnya untuk area makannya sendiri, apakah biasa suka sampai extend sampai ke area tempat TV ini atau kayak kalau cukup area di makan? meja makan? Kita lumayan disiplin sih kalau makan biasanya di meja makan aja. Oh iya. Tapi kalau misalnya untuk nonton TV Mas, biasa suka ada yang di meja makan juga? Atau Iya, kayak sampai ke iya. belakang-belakang? Kalau belakang-belakang sih enggak sih. Kalau nonton TV ya biasanya kadang-kadang suka ada yang duduk di meja makan juga. Iya sih masih bisa. Ya tapi ya karena kita kan cuma bertiga ya, saya, istri dan anak gitu. Jadi ya, di sini pun juga biasanya ngumpul gitu. Kalau asisten rumah tangganya juga berarti menggunakan dapurnya juga di bagian situ? Iya. Iya nggak ada lagi. Jadi ini area servis di belakang nggak ada. Sebenarnya buat tempat cuci aja. Nah ini area yang paling berantakan. Ini area jemurnya masih sama di sini. Ini tempat mesin cuci, ini perabot-perabotnya, kamar mandi, gudang, kamar tidur. Berarti di sini dihuni oleh 4 orang ya Mas? 4 orang. Dulu awalnya justru 5 orang, makanya dulu ini bikin bunk bed kan. Ada 2. Karena kan ada suster dulu. Oh. Anak saya masih kecil. Terus akhirnya jadi berempat aja. Iya, yuk naik yuk. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain di sini? Mungkin untuk area sini ini dulu aja. Oke. Ini tempat-tempat sepatu ya. Saya seneng tuh barang-barang yang lucu-lucu gini terus yang digantung supaya nggak makan tempat. Iya. Gitu. Kalau untuk pemakaian warnanya sendiri ada alasannya nggak Mas kenapa? Ini dulu ini pilihan istri saya nih makanya nggak saya ubah. Ini fuchsia ya, warna fuchsia. Iya. Tuh, ini masih sama sih. Ini dulu rencana masih saya pengen kasih grill gitu, tapi sekarang nggak jadi. Jadi glass block aja ya dari awal. Udah deh, biarin aja deh. Buat cahaya cukup lah. Nah ini cuma 2 meter. Saya manfaatin supaya semuanya bisa efektif kepake buat kamar. Ini kamar anak, kamar mandi anak. Lagi sekolah ya? Iya. Ini berantakan anak saya. Lagi sekolah. Dia sebenarnya udah saya bikinin meja belajar, cuman dia meja belajarnya jadi tempat buku tuh. Berantakan. Iya. Ini udah pada hancur, udah lama. Ini walk-in closet. Emang dari awal nih saya pengen, istri tuh request pengen bikin walk-in closet meskipun rumahnya kecil, cuman pengen dapat private sendiri. Dan kita dulu tuh udah ngukur sesuai dengan kabinet ini nih. Padahal kabinet itu waktu itu kita belum mampu untuk beli kan, cuman IKEA tuh kan udah ada tuh katalognya dan lain-lain tuh saya udah ukur sesuaiin. Jadi nanti kalau udah ada budgetnya langsung. Iya. Jadi dulu ngomong-ngomong IKEA tuh kita tuh sampai sering hunting sebelum IKEA ada di sini tuh kita sampai sering hunting ke Bandung, ke Singapura kan barang-barang kecil gitu, kalau yang besar-besar kirim sendiri. Jadi lumayan seneng dengan practicality furniture-nya sih. Tuh. Oh ini working area-nya tetap ada ya Mas ya? Yang di area. Iya, ini working area saya. Sebenarnya kalau saya di sini biasanya malam karena saya nggak tahu nggak terlalu produktif kalau di sini. Sejujurnya saya lebih sering menggambar atau kerja tuh di bawah di meja depan meja TV. Sambil nonton TV gitu ya. Dan malam-malam biasanya lebih tenang. Kalau di sini kan karena menghadap ke sini jadi saya feelingnya jadi kayak ada yang mengganggu gitu loh di belakang, ada yang beraktivitas gitu. Kalau di sana kan di bawah kan udah kalau udah malam udah kosong. Ini juga bisa dilipat nih. Oh
Ini di bawahnya bisa dilipat juga nih. Ini dari awal berarti udah kayak gini Mas? Atau Udah, gimana ini waktu lagi? itu saya dapat di Bandung. Ini IKEA juga nih, dapat di Bandung. Nah ini ceritanya lucu nih, orang-orang kan dulu ini jadi satu yang nggak lazim ya, kamar mandi ini. Sebetulnya ya saya udah pernah sering bilang kan, sering cerita ya waktu itu kan, karena kebutuhan buat komunikasi dan lain sebagainya. Tapi sejujurnya dulu saya udah berencana kalau someday kalau saya punya dana saya akan bikin pakai kaca sih di sini. Tapi pikir-pikir setelah beroperasi bertahun-tahun kayaknya akhirnya nggak butuh juga. Jadi udah terbiasa ya Mas ya dengan Udah terbiasa, iya. Kayak sayang juga lah gitu. Jadi kebutuhan kita nggak bertambah sih sampai saat ini, masih begini-begini aja. Ya cuma ini aja nih, ya itu tadi okupansi dari tanaman-tanaman ini tuh menambah space-space yang akhirnya harus direlakan. Kalau nggak salah di sini tuh wood deck ya Mas ya dulu. Wood deck benar. Wood deck. Cuma ini udah lama banget. Saya waktu itu eksperimen roof garden ini sekitar 2013 apa ya? Oh. Saya eksperimen sendiri waktu itu bikin pakai layer-layer yang konvensional aja. Iya. Ternyata bisa. Karena ternyata nggak terakses juga nih taman ini. Jarang juga ngapain ke sini gitu kan. Ya udah mendingan dibikin area hijau aja deh. Ini ya lagi-lagi nih fasilitas buat udara dan cahaya ya. Cuman karena dulu istri saya kan ngerokok juga, jadi dia perlu ruang terbuka. Nah ini juga jadi arena dia merawat tanaman-tanamannya ini. Sampai ke sini-sini ya berarti. Iya, jadi pagi, siang, malam tuh dia selama di rumah kerjanya ya kalau nggak ngurusin rumah, masak, ngurusin tanaman. Kalau Mas Riri kesehariannya di rumah ngapain aja Mas? Kalau Ikut tanaman juga? saya enggak. Enggak. Saya belum menemukan hobi apa-apa sih di sini kecuali beres-beres aja. Saya seneng kayak naruh-naruh nata-nata ya, meskipun nggak rapi-rapi banget, tapi ya saya seneng dengan melihat banyak hal yang ya kayak koleksi-koleksi saya gitu kan. Itu kalau saya bisa liatin tuh bisa jadi inspirasi juga. Jadi di sini sampai di atas kasur tuh saya timalin buat naro storage. Ya sebisa mungkin lah. Ini juga nih waktu itu ini kita custom nih. Oh, ada storage bawahnya. Buat naro sarung. Nah, sebenarnya ini tuh juga konsepnya dulu buat side table. Tuh. Oh, jadi itu bisa di extend ke atas gitu, Mas? Buat laci aja sih sebenarnya. Oh, alah, iya. Gitu. Tapi kalau dengan luasan seperti ini, Mas Riri merasa kalau misalnya luasan ruangan ini itu kurang atau cukup atau gimana, Mas? Saya selama 12 tahun tinggal di sini tuh merasa sebenarnya kalau dibilang kurang tuh pasti akan kurang terus kan gitu. Jadi dengan segini tuh saya udah kayaknya ya udahlah, selama nggak ada aktivitas tambahan lain saya pikir kan saya nggak butuh ruang gitu. Justru istri saya sih yang butuh kayak buat ruang dia hobi gitu, karena kan ya itu 2016 sampai sekarang tuh kan berarti kan udah ada aktivitas yang berubah gitu kan di rumah ini si penghuni rumah ini gitu. Nah itu dia yang nuntut gitu. Sebenarnya awalnya nih ini waktu itu kita pengen bikin extension untuk naik ke atas kan. Ya, ke rooftop, cuman istri saya dia nggak mau kalau cuman ke rooftop sendirian nggak ada ruangannya. Saya panas, jadi dia ya nantilah kita ada planning pengen renovate ini rumah, tapi ya belum tahu, saya belum tega juga sih. Berpikir gitu ya, nggak tahu kan, anak saya kan bisa dibilang masih SD ya, mungkin ntar kalau ketika udah SMP SMA kan cara fisik udah tinggi dan mungkin space kamar segitu dia akan menuntut lebih gede kali ya. Bisa jadi, kita lihat aja, ini terus growth aja sih rumah saya pikir gitu. Saya rasa ya saya pengen sebenarnya bercita-cita pengen jadiin rumah ini tuh jadi tempat yang bisa dikonservasi lah gitu. Coba nggak tahu ya fungsinya nanti sebagai apa dan kelayakannya kayak gimana. Sebenarnya istri saya sih yang kepikiran nanti kalau misalnya anak saya udah besar dan dengan kebutuhan dia akan space hobi-hobinya ini semakin merajalela gitu kan. Nah, kita butuh ruang tambahan buat dia lebih tepatnya gitu. Kalau buat saya kan ya masih sama kan kebutuhannya. Nah, saya ada pertanyaan nih sama kamu nih Via. Jadi sebetulnya apa yang mendasari kamu akhirnya memilih rumah ini untuk bahan skripsi, pertanyaannya?
Jadi kebetulan skripsi saya itu topiknya tentang strategi fleksibilitas untuk mencapai space saving di hunian kecil. Jadi saya tuh meneliti Mas, saya mencari tahu tentang fleksibilitas di dalam rumah tinggal itu seperti apa. Kayak misalnya strategi-strateginya tuh ada apa aja. Nah kebetulan ketika saya lagi riset nih mau pakai studi kasusnya yang mana, rumah Mas Riri tuh cocok dengan parameter yang saya tentukan. Jadi yaitu rumah yang luasannya itu di bawah 100 meter, terus udah gitu penghuninya juga ada 3-4 orang penghuni, terus udah gitu ada banyak aspek-aspek ruangnya itu yang bisa dimasukkan dan dianalisis menjadi strategi fleksibilitas itu tadi untuk mencapai space saving. Jadi hipotesanya emang sesuai dengan yang ingin kamu teliti gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Oke, Mas. Ya, thank you ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dari penelitian kamu terhadap rumah ini, dan saya sih seneng banget bisa banyak belajar kan dari ya penelitian kalian-kalian ini mahasiswa-mahasiswa gitu. Sukses ya. Iya, makasih banyak Mas Riri. Thank you.